Nama saya Rika Budi Santoso. Usaha saya ini bergerak di bidang kreatif, termasuk pembuatan boneka. Alamat usaha Jalan Kavaleri H133, termasuk di dalam perumahan. Untuk usaha saya ini bergerak di bidang kreatif dan sudah menembus pasar mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari channel Inspirasi Bisnis. Kebetulan pagi ini kita dengan Pak Budi, di mana Budi ini adalah owner atau pemilik Clay Garden di Malang. Kita akan mengulas lebih detail usaha Clay Garden ini seperti apa. Dan Pak Budi memulai usaha Clay Garden ini awal idenya dari mana? Mungkin dari Pak Budi bisa dijelaskan awal mula bisa istilahnya terfikirkan untuk memulai usaha seperti ini itu dari mana, Pak? Ya, awalnya kita dulu itu berangkat dari nol ya. Kebetulan saya sama istri itu dulu itu pingin bangkit, pingin punya usaha sendiri. Idenya itu dulu kita itu sebetulnya bergerak di bidang souvenir, kayak souvenir pernikahan, souvenir ulang tahun. Tapi di perjalanan kita itu menemukan pasar di situ. Pasar itu adalah secara kebetulan kita punya kenalan yang menginginkan souvenir ini bergerak di ulang tahun, pernak-pernik ulang tahun. Akhirnya kita berangkat dari situ, bertemu teman yang mendampingi kita, mereka yang cari pasar untuk souvenir ulang tahun ini. Bergeraknya dari situ kita. Kalau backgroundnya Pak Budi sendiri dulu mungkin dari karyawan atau apa mungkin? Ya, backgroundnya saya dulu memang berangkat dari karyawan pekerja pabrik, pengusaha asing itu dulu. Saya aplikasikan sama pengalaman kerja saya itu ternyata nyambung. Oh gitu ya. Nyambung, akhirnya di perjalanan itu kita juga menemukan banyak ide. Dengan banyak ide itu kita tidak menyia-nyiakan peluang yang ada. Ya. Akhirnya dengan adanya peluang kita juga bisa bertumbuh, dan di situ kita berangkatnya cari pasar. Termasuk kita sampai menemukan pasar di luar gitu. Iya, Pak Budi ini sangat menarik ini. Awal mula Pak Budi bisa sampai tembus ke luar negeri lah bahasanya. Gimana Pak awal ceritanya kok sampai ke sana? Kebetulan dulu itu kita itu sering posting di Facebook, IG, terus punya kenalan kita itu termasuk orang yang memang asli Indonesia, cuma dia itu sudah pindah keluar, berdomisili di sana. Di sana. Dengan adanya mereka mengenalkan produk-produk kita, akhirnya mereka juga ingin bisnisnya bertumbuh dan ingin punya kerjasama sama kita gitu. Jadi berangkatnya dari situ, punya kenalan orang luar. Akhirnya dengan mereka
orang lokal itu yang punya usaha di sana, domisili di sana, akhirnya mereka itu punya grup. Oh, punya grup. Iya, punya grup itu untuk memasarkan produk-produk kita. Kalau untuk yang di lokal sendiri Pak Budi, mungkin ada pasar nggak untuk yang di lokal? Di lokal itu sebetulnya dulu itu punya, cuma dari apa ya, kolektor gitu. Oh, dari kolektor aja ya. Nah, sifatnya kolektor itu kan nuntut dikoleksi ya. Jadi apa namanya, kebutuhan itu enggak setiap bulan, enggak setiap bulan. Jadi hanya untuk memenuhi keinginan mereka saja. Nah, kita bermainnya ini ingin bisnis yang bertumbuh gitu. Jadi makanya kita itu rutin pemasarannya lewat Instagram, lewat Facebook, lewat teman, biar bisa mereka menularkan info-info itu ya, seperti itu. Kalau di kondisi pandemi ya Pak Budi, di kondisi sekarang kan lagi kondisi pandemi yang mana kondisi pandemi ini kan seluruh dunia ya. Iya, betul. Itu betul. Ngaruh nggak Pak dari ekspornya dengan? Iya, betul. Pertama-tama itu ngaruhnya karena ada pembatasan PSBB itu ya. Terus ternyata itu mengaruhnya hanya 1 atau 2 bulan saja. Karena apa? Orang-orang itu kan merubah kebiasaan ya. Semula aktivitasnya di luar, sekarang lebih banyak di dalam rumah. Dengan di dalam rumah mereka itu punya aktivitas kayak memelihara anjing, melihara kucing, terus dekor ruang kerja, dekor ruang tamu, pokoknya yang berbau-bau dengan rumah. Akhirnya mereka itu punya pasaran di situ. Termasuk souvenir yang berhubungan dengan binatang piaraan sama ini ornamen-ornamen yang ada di dalam rumah. Berarti sebenarnya nggak ngaruh ya Pak, malah dalam kondisi pandemi ini malah permintaan apa mungkin naik? Naik ya? Malah naik ya, betul. Malah naik gitu. Kalau untuk sekarang jumlah karyawannya berapa Pak Budi? Awal-awal dulu itu masih 1, 2 sampai 4, sekarang sudah sekitaran 20 orang. Iya, 20 orang. Rata-rata dari ngambilnya karyawan dari? Iya, rata-rata dari lulusan SMA, terus ada ini yang lagi baru ini kita lagi kerjasama sama anak SMK. Jadi kayak anak PSG itu kita tampung di sini juga, kita kenalkan dulu cara-cara kerja, mengenalkan produk ini loh, masih ada pasarnya gitu. Terus sama anak-anak yang sudah lulus kuliah, mereka mungkin pengennya juga bantu ekonomi keluarga atau gimana, akhirnya bisa gabung sama kita seperti itu. Iya Pak Budi, untuk kondisi pasang surut usaha yang pasti kan kalau usaha pasti ada pasang surutnya ya Pak Budi ya. Mungkin selama ini yang Pak Budi alami seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Pak. Mungkin nanti bisa buat motivasi teman-teman yang lain, jadi istilahnya buat motivasi pemilik usaha yang lain kalau saat ada kondisi yang lagi kurang baik atau gimana gitu. Pasang surutnya ini kan industri kreatif ya Mas. Mungkin kalau surutnya itu kita terbentuk di model-model yang lama, sudah tidak ada peminatnya. Oh gitu. Kayak gitu. Kalau untuk pasangnya mungkin kita ini itu tadi bisnis kreatif itu harus bisa menciptakan banyak karakter, hal yang baru. Makanya kita itu bermainnya di situ. Jangan sampai customer itu bosen dengan produk kita. Kayak gitu. Kalau yang Pak Budi layani sendiri itu sesuai permintaan dari pasar atau mungkin Pak Budi yang menciptakan? Nah, kalau untuk itu biasanya kita itu yang sering adalah custom dari karyawan, customer. Umpamanya customer punya model baru, punya referensi dari mana saja, mungkin dari Club Disney, mungkin dari film-film baru itu biasanya langsung request ke kita seperti itu. Ya, Pak Budi, ini mungkin biar lebih ini ya,
kita permisi bisa lihat produksinya seperti apa, mungkin kita ingin lihat-lihat sedikit, bisa ditemani. Iya, bisa Mas, bisa. Silakan. Ini misalnya play garden yang saya maksud tadi, di sini termasuk teman-teman yang bergabung di play garden. Di sini ada beberapa tahapan, termasuk di sini adalah tahapan yang awal, yaitu perakitan. Rakitan ya Pak. Ya. Jadi setelah perakitan kita masuk proses pengeringan, yang seperti itu. Proses. Ya. Nah, itu proses pengeringan, bisa dilihat langkah-langkahnya, mulai dari awal sampai pengeringan. Seperti ini prosesnya. Mungkin bisa saya lihat aja Pak Budi ya. Kalau proses pengeringannya gimana Pak? Proses pengeringannya di sini, ini. Ya, karena ini boneka miniatur, jadinya enggak pakai angin ya. Karena ini miniatur ya, jadi nggak perlu punya tempat yang banyak besar. Gitu. Ini aja sudah kapasitasnya sekitar 500 piece. Ini untuk pengeringannya berapa lama Pak Budi? Ini cepat Mas, menit, 30 menit sampai. Sudah bisa di itu ya berarti ya? Sudah bisa dikerjakan di proses selanjutnya. Betul. Apa perlu ini contoh-contoh produk kita? Oh iya. Nggak apa-apa ya dipegang Pak? Ini yang kering nih. Ini yang kering. Ini berarti prosesnya kita diwarnai dulu ya Pak? Atau gimana? Proses awalnya ini bahannya sudah termasuk ada warnanya. Oh sudah ada warnanya? Iya. Kita tinggal mengaplikasi sesuai ini ya yang mau diproses ya. Stylenya sesuai yang dipesan sama customer. Ini termasuk ada proses pembuatan wajah, badan. Iya. Terus ini masuk proses di baju kayak gini. Oh gitu, permisi ya Pak. Iya, bisa dipegang, sudah kering ini. Sudah kering ya Pak. 30 menit yang lalu ini prosesnya. Berarti ini butuh ini ya Pak, agak telaten berarti ya. Iya, telaten. Di sini kerjanya harus relax semua biar harus ide itu bertumbuh. Kalau sehari bisa produksi berapa Pak rata? Sehari ya bisa kurang lebih 300-an. Iya, sekitar kurang lebih segitulah. 300 ya, 300 miniatur lah katakanlah ya, setiap hari. Mainnya nggak persis kayak Disney, soalnya kan ada aturan yang berlaku di copyright. Oh gitu. Dari sini mungkin bisa kelihatan lebih jelas. Bisa. Ada Indonesia. Aku nggak ada Indonesia. Di sini ini prosesnya bisa dilihat. Ini proses termasuk proses perakitan, pemasangan aksesoris. Ini untuk proses awalnya ya Pak. Kalau untuk proses finishingnya mungkin ada. Oh di sebelah sana. Bisa kita lihat ke sana, Pak Budi. Benar-benar butuh ini ya Pak. Ya, termasuk pasang baju, pasang kepala, pasang rambut. Finishingnya, ya ini finishingnya termasuk melengkapi pita atau melengkapi motif baju. Oh gitu. Bunga seperti ini. Ini setelah proses pengeringan ya Pak? Iya, setelah proses pengeringan. Finishing, keringan lagi. Oh dikeringan lagi? Ya, karena finishing ini kan tidak meliputi kayak seperti ini. Ini kan bunga-bunga yang masih basah.
Oh gitu. Masih basah, jadi belum bisa di packing. Setelah finishing ini lengkap, baru masuk pengeringan. Setelah pengeringan, masuk final check sama packing seperti ini. Oh, ini untuk final. Iya. Ini final check sekalian packingnya di sini. Termasuk ngecek kebersihan unita, kebersihan produk, terus pengecekan kelengkapan aksesoris. Kalau untuk bertahannya Pak Budi, ini kan dari clay ya, maksudnya bisa bertahan berapa lama gitu? Pernah ada komplain? Alhamdulillah nggak pernah bertahan lama sekali ini. Lama ya Pak ya? Kan kering, jadi sifatnya itu kayak keramik. Oh kayak keramik ya? Kayak keramik ini. Jadi nggak bisa jamur. Cuma kelemahannya satu, kena air. Oh nggak boleh kena air Pak? Iya nggak boleh kena air ini. Kalau kena air sudah kayak leleh gitu, nggak bisa bertahan lama. Iya. Gitu. Kalau di posisi di packing itu kan pengiriman kan ke rata-rata ke luar negeri ya Pak. Iya. Itu kan butuh perjalanan agak lumayan lama. Iya. Itu nggak masalah, nggak pernah ada jamur atau pecah gitu. Nggak pernah ada mas. Kita packingnya pakai bubble wrap itu. Oh di itu ya. Iya. Sama kadang-kadang kita itu juga ngasih silika gel untuk mengurangi kelembapan di dalam packing itu. Seperti itu. Mungkin itu bisa diambil gambarnya tuh. Iya. Boneka yang lebih lengkap tuh malah lebih bagus lagi, karakternya lebih muncul. Nah ini kan karakternya keluar dia sudah, termasuk sudah melalui proses finishing. Ini tinggal packing aja ya Pak ya? Tinggal packing ini. Oh, misi. Oh, sudah keras ya kondisinya. Iya, sudah keras ini. Dan karakternya lebih keluar. Iya, lebih keluar Pak ya. Betul. Makanya itu untuk kadang-kadang ini untuk anak kecil, pecinta binatang peliharaan, untuk ada ulang tahun, kayak gitu mereka suka yang kayak gini. Memang ya kebiasaannya orang luar negeri itu beda ya Pak ya, kayak kita ya. Termasuk kayak binatang piaraan itu mereka memperlakukan seperti anaknya sendiri. Gitu. Jadi masa pandemi kayak gini mereka itu cenderung fokusnya di dalam rumah. Ya. Ampun Pak. Iya. Mungkin bisa jadi masukan untuk teman-teman yang mau memulai usaha. Mungkin ada ide-ide baru bisa dimunculkan. Karena dari pengalaman Pak Budi ini, dari hal yang sangat mungkin kita tidak terpikir ternyata usaha ini bisa tembus ke mancanegara. Mungkin ada masukan dari Pak Budi seperti apa? Iya, jadi pesan saya untuk teman-teman yang ingin memulai usaha, dimulai saja. Dimulai saja karena apa? 1000 rencana itu hanya bisa gagal hanya dalam satu kata, yaitu alasan. Jadi kita kalau mau ingin punya usaha, ya kita harus segera bisa action gitu. Istilahnya kita mulai ya. Iya betul. Ya seperti itu pesan dari saya Mas. Ya, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Ya, kita diberi kesempatan untuk melihat usaha-usaha yang sedang bicara dengan Pak Budi. Mungkin ini jadi nanti bisa buat motivasi buat teman-teman yang mau memulai usaha. Jadi kita di sini sudah mengulas banyak tentang usaha yang dibicarakan Pak Budi. Usaha itu yang dimulainya dari mana sampai sekarang tembus ke pasar mancanegara.